تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hadirin semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudari kita yang sakit diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sakit dan sehat itu sama saja. Sama-sama ujian. Sakit ujian, sehat juga ujian. Yang membuat orang mulia itu bukan ujiannya, tapi bagaimana dengan ujian itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka sakit itu lebih mulia dari sehat yang lalai untuk ingat Allah. Sebaliknya, kalau sehat itu lebih membuat seseorang semakin maksimal beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya sehat itu lebih mulia daripada sakit yang semakin lalai seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan ketaatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberi nikmat kepada kita semua. Baik ketika kita dalam keadaan taat maupun dalam keadaan maksiat, kita selalu memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin wajib untuk kita syukuri kepada Allah. Nikmat zahir adalah nikmat yang tampak, Bapak Ibu. Nikmat yang bisa dilihat oleh pandangan mata manusia, seperti harta, rumah, kendaraan, itu semua nikmat zahir, dan banyak manusia bersungguh-sungguh mengejar nikmat ini. Kemudian yang kedua adalah nikmat batin. Nikmat yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata manusia, karena nikmat itu bersembunyi dalam hati. Nikmat batin diantaranya adalah bertambahnya iman kepada Allah, bertambahnya khusyuk dalam beribadah, bertambahnya tawadhu, bertambahnya syukur, dan bertambahnya ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat batin ini jauh lebih mulia dan lebih bernilai dibandingkan nikmat zahir. Ada orang yang diberi nikmat zahir oleh Allah, secara tampak hartanya banyak, hidupnya nikmat.
tapi dia tidak mendapatkan nikmat batin. Ada enggak yang demikian? Ada. Harta banyak tapi hati tidak tenang, hati tidak khusyuk, hati tidak tawadhu, hati tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan yang lebih parah, hati tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebaliknya, nikmat zahirnya biasa-biasa saja. Bahkan orang memandang dia adalah orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang amat sangat sederhana, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat batin kepada dia yang sangat luar biasa. Allah kasih hatinya tawadhu, Allah kasih hatinya tambah iman, Allah kasih hatinya punya sifat qanaah, Allah kasih hatinya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya nikmat batin, Bapak Ibu, maka nikmat zahir yang tampaknya sedikit itu bagi pandangan manusia, maka nikmat itu akan terasa cukup dan betul-betul dia menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada istrinya. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wahai istriku, lauk apa yang sedang kita miliki hari ini?" Kata istrinya, "Ya Rasulullah, kita tidak punya lauk apa-apa kecuali cuka." Cuka itu biasa dibuat untuk melembutkan roti. Cuka, ya. Maka kemudian Nabi SAW tidak mengeluhkan apa yang ada saat itu. Justru Nabi memuji. Kata Nabi, "Ni'mal udum al-khalla." 2 kali. Ni'mal udum al-khalla. Senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. 2 kali Nabi menyebutkan. Apakah cuka yang paling nikmat? Tentu tidak. Banyak yang lain yang lebih nikmat daripada cuka. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Pertama, Nabi tetap memuji nikmat Allah walaupun sederhana. Yang kedua, Nabi SAW ingin merubah mindset istrinya, cara berpikir istrinya, bahwa apapun makanannya, sesederhana pun apapun lauknya, tetap kitalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memuji, seenak-enaknya lauk adalah cuka. Pernah nak panjenengan seperti itu? Ketika tanya sama istrinya, "Dek, ada apa di dapur? Lauk apa kita hari ini?" "Tidak ada apa-apa kecuali ikan asin." Lalu panjenengan berkata, "Nikmal udum ikan asin." Senikmat-nikmatnya lauk adalah ikan asin. Istri yang tidak paham besoknya dikasih ikan asin lagi. Ya, itu istri yang tidak paham, ya. Padahal maksud suami adalah kita harus tetap bersyukur kepada Allah walaupun hari ini lauk kita hanya ikan asin. Maka itulah orang yang memiliki nikmat batin, Bapak Ibu, akan terasa puas dan betul-betul menikmati nikmat zahir yang Allah berikan kepadanya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat zahir dan nikmat batin. Kemudian yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis Al-Bukhari. Kita berada di sini sedangkan Rasulullah jauh di sana, tapi kalau salawat kita tulus untuk Rasulullah, maka salawat kita akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa innar rajul la tuqda hajatuhu bi kathris salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya orang itu pasti dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah sebab dia banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang usia 40 tahun. Berarti kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas setiap ahad ketiga ini sudah mendekati masa paling penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, yaitu masa kenabian. Karena memang Nabi Muhammad
diciptakan oleh Allah untuk itu. Dan masa kenabian Bapak Ibu dimulai ketika beliau berusia 40 tahun. Maka sebelum beliau masuk pada masa kenabian, masa-masa paling penting dalam kehidupan beliau sampai akhirnya beliau wafat, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang usia 40 tahun atau menjelang masa kenabian tersebut. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum Rasulullah SAW masuk masa kenabian dan sebelum mengemban tugas dakwah, karena tugas dakwah ini tugas yang berat ya, beliau nanti akan diejek, bahkan dilempar dengan batu, dikatakan sebagai orang yang gila, bahkan beliau dimusuhi oleh masyarakat saat itu. Nah, sebelum masuk masa yang berat itu Bapak Ibu, beliau sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah mempersiapkan rohani yang matang, mental yang kuat, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih. Apalagi di usia 40 tahun beliau akan menerima sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu tidak mau bersemayam, dia tidak mau masuk dalam hati manusia yang kotor. Maka sebelum Al-Qur'an itu masuk dalam hati Nabi Muhammad dibuat oleh Allah suka membersihkan rohaninya, suka melakukan penyendirian, sehingga harapannya ketika nanti beliau mendapatkan wahyu Allah betul-betul siap rohaninya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mencapai hal tersebut? Rasulullah SAW uzlah di Gua Hira. Uzlah di Gua Hira. Uzlah artinya menyendiri atau mengasingkan diri dari keramaian orang ya. Kalau uzlah itu diisi dengan ibadah kepada Allah, maka uzlah itu bertambah istilah menjadi tahannus. Tahannus artinya adalah menyendiri yang diisi dengan ibadah kepada Allah. Sekarang banyak orang menyendiri tapi bukan ibadah, namun apa? Main HP. Nah, dikunci kamar menyendiri, ketika ditanya sedang apa kamu di dalam kamar? Sedang main HP. Dia menyendiri dari keramaian alam nyata menuju alam maya ya. Maka Rasulullah SAW tidak hanya menyendiri, tapi beliau juga mengisi penyendirian itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau menyendiri? Di Gua Hira ya. Nah, sekilas tentang Gua Hira. Nah, Gua Hira berada di sebuah bukit atau gunung namanya Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur cahaya. Karena di gunung itulah pertama kali cahaya Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama orang-orang, sama sahabat saat itu dinamai Jabal Nur, gunung cahaya. Di Jabal Nur ada sebuah gua yang ukurannya, lebarnya kurang lebih 1,5 meter ya. Kalau panjangnya 3,5 meter ya. Dan gua itulah yang disebut dengan Gua Hira ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, gua ini kalau dibuat untuk orang sholat hanya cukup untuk 1 orang ya, hanya cukup untuk 1 orang. Dan untuk sampai ke Gua Hira ini tidak mudah. Jadi ketinggiannya kurang lebih 650 meter lah dari permukaan laut ya. Kalau naik dengan jalan kaki jemaah rahimakumullah itu kurang lebih 1 jam ya. Kalau cepat 1 jam, kalau sambil berhenti istirahat kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya. Kemudian jaraknya Gua Hira atau Jabal Nur dengan Masjidil Haram ini cukup jauh. Jangan panjenengan bayangkan bahwa rumah Nabi itu dekat sini, enggak, jauh. Kurang lebih perjalanan 7 km ya, dari Ka'bah ke Jabal Nur ini. Naiknya juga susah ya, butuh waktu yang lama, apalagi dulu belum ada tangga jalannya. Sekarang kan sudah ada ya, dulu belum ada. Sehingga
susahnya luar biasa Rasulullah SAW untuk sampai kepada Gua Hira. Tempat yang sempit, tidak ada pencahayaan di situ, tidak ada kehidupan, tidak ada siapa-siapa di situ. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa Gua Hira ini kalau dari atas, dari puncak itu sekitar berapa meter turunnya untuk sampai ke Gua Hira? Turunnya ada 50 meter mungkin ya, turun untuk sampai kepada Gua Hira itu. Kemudian jemaah rahimakumullah, kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira yang dijadikan tempat untuk menyendiri? Ya, kenapa bukan Masjidil Haram yang saat itu sudah ada? Kenapa bukan rumahnya? Kenapa Nabi SAW memilih Gua Hira sebagai tempat untuk menyendiri, beruzlah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, padahal untuk sampai ke tempat itu sangat sulit. Kemudian harus bawa bekal. Kemudian di situ gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali. Kemudian di Gua Hira itu tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa-siapa kecuali Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah memilih Gua Hira sebagai tempat untuk beruzlah? Ya, yang pertama adalah karena tempat itulah yang pernah dibuat untuk menyendiri oleh kakeknya beliau. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ketika menyendiri pernah membawa Rasulullah SAW dalam penyendirian itu. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan kepada Rasulullah bahwa inilah tempat yang sangat baik. Kata Abdul Muttalib, tidak ada tempat yang lebih mengembirakan saya dibandingkan tempat ini. Jadi menyendiri itu pernah dilakukan sebelumnya oleh Abdul Muttalib. Nah, maka Rasulullah SAW pun melanjutkan kebaikan itu ketika beliau menjelang usia 40 tahun. Ini pelajaran bahwa sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek harus mengajarkan dan mewariskan kebaikan kepada anak dan cucunya. Kalau panjenengan punya kebiasaan yang baik, wariskan kebiasaan itu kepada anak dan cucu panjenengan. Maka wajar jika Rasulullah memilih Gua Hira sebagai tempat untuk beruzlah. Sebab sebelumnya beliau pernah diajarkan tempat itu oleh Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua, kenapa Gua Hira yang dipilih? Karena posisinya langsung menghadap ke Ka'bah. Dan menariknya Bapak Ibu, di dalam Gua Hira itu ada lubang, ya, lubang kecil. Kalau diintip langsung pandangan ini tertuju kepada Ka'bah. Ya, subhanallah. Jadi tidak sembarang tempat. Kenapa Allah pilihkan Gua Hira untuk menyendiri? Tentu ini juga hasil kesepakatan dan hasil musyawarah beliau dengan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Tahannus di Gua Hira. Ya, tahannus artinya menyendiri sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekati usia 40 tahun, beliau mulai senang menyendiri di Gua Hira. Beliau beribadah di gua tersebut selama beberapa malam. Jadi beliau naik gunung itu bukan untuk rekreasi, ya, bukan untuk melihat pemandangan alam ketika malam hari, boten, tapi untuk menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi kita ini pendaki yang ulung, ya. Dan beliau mendaki untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang beliau lakukan? Syariatnya siapa yang beliau contoh? Ini ulama berbeda pendapat. Kalaulah benar syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi siapa? Ibadah yang beliau lakukan ketika beliau menyendiri di Gua Hira. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ibadah yang beliau lakukan adalah syariatnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Isa. Tapi yang paling kuat pendapat yang mengatakan bahwa ibadah yang beliau lakukan adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi intinya adalah bahwa beliau tidak hanya menyendiri kosong, ya, tidak hanya melamun di dalam gua itu, tidak hanya menyendiri Bapak Ibu, tapi beliau isi penyendirian itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sampai 10 malam, kadang sampai 1 bulan. Beliau hanya pulang
sebentar untuk mengambil bekal. Beliau ambil bekal, kalau bekalnya sudah habis, biasanya beliau bawa bekal roti dan air, roti gandum dan air, itu yang dibawa oleh beliau. Kalau bekalnya sudah habis, maka beliau pulang untuk mengambil bekal. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika menyendiri di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, lalu setelah itu Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak bawa bekal sama sekali. Artinya apa? Langsung Allah turunkan makanan dari langit, ya. Atau bisa saja Allah buat Nabi Musa alaihissalam tidak merasa haus. Allah juga bisa buat Nabi Musa alaihissalam tidak merasa lapar. Karena orang itu kalau sudah fokus kepada sesuatu, biasanya rasa lapar, rasa haus, rasa sakit itu tidak terasa, jemaah rahimakumullah, apabila dia fokus kepada sesuatu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin ditampakkan oleh Allah sisi kemanusiaannya. Maka ketika beliau beruzlah di Gua Hira, beliau tetap membawa bekal makanan, ya. Artinya apa? Nabi Muhammad itu basyarun, manusia sebagaimana kita semua, butuh makan, butuh minum. Orang kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad, salah satunya adalah karena Nabi Muhammad makan dan pergi ke pasar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kafir Mekah berkata, ma li hadzal rasul, rasul macam apa nih, kata mereka. Ya'kulu at-ta'am, dia makan sebagaimana kita makan. Wa yamshi fil aswaq, dan dia juga pergi ke pasar. Dikiranya oleh mereka tuh Rasul diam di rumahnya, ibadah kepada Allah, tidak makan, tidak minum, tidak pergi ke pasar, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat Quran, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidak ada rasul yang diutus sebelum kamu, illa la ya'kuluna at-ta'am, kecuali mereka makan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka pergi ke pasar. Jadi datang ke pasar itu sunnah Rasul, ya. Karena kalau ada kebutuhan lauk, kebutuhan dapur itu yang belanja Rasulullah, bukan istrinya, ya. Kalau panjenengan yang belanja siapa? Istri apa suami? Oh, banter. Istri katanya. Bagi tugas Pak, ya. Kita cari uang, mereka yang menghabiskan uang. Bagi tugas. Jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkan sisi kemanusiaannya, ya. Nabi makan, Nabi bawa bekal air dan roti gandum, itu supaya Nabi SAW tidak dikultuskan oleh umatnya. Bahkan Nabi SAW kadang dibuat lupa oleh Allah. Walaupun Allah menjamin Nabi Muhammad itu tidak akan lupa. Sebagaimana firman Allah, sanuqri'uka fala tansa. Aku akan bacakan ayat Quran kepadamu Muhammad, fala tansa, sehingga kamu tidak akan lupa. Jadi yang mendapat jaminan tidak lupa itu hanya Nabi Muhammad. Sedangkan kita ini belum dapat jaminan tidak lupa. Oleh karena itu jangan sok-sokan kita ini kuat hafalan, akhirnya tidak murojaah. Kuat ingatan, akhirnya tidak mencatat, ya. Nah, jangan sok-sokan kita ini seperti Imam Syafi'i. Tapi tidak apa-apa. Orang belajar itu kan kata Nabi ada 5, ada 4, ya. Jadilah engkau orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, muta'alim. Muta'alim itu yang belajar, datang, catat. Nah, yang ketiga apa? Mustami. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, yang kedua, jadilah yang ketiga. Apa itu? Mustami. Hanya mendengarkan saja. Ya, mendengarkan saja, tidak mencatat. Ya. Ini masih bagus, jemaah rahimakumullah. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadi muta'alim tidak bisa. Mustami juga tidak bisa karena sibuk. Nah, jadi yang keempat kata Nabi apa? Muhibban, pecinta. Dia tidak datang ke majelis, tapi airnya datang, nasi kotaknya datang. Nah, itu muhibban. Jangan jadi yang kelima. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami tidak, muhibban tidak, ya. Fatahlak, maka kamu akan celaka. Jadi yang yang belum mendapat jaminan adalah kita semua. Sedangkan Nabi Muhammad mendapat jaminan Bapak Ibu bahwa beliau tidak akan lupa. Illa masya Allah. Lanjutkan ayat kan demikian.
Sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk lupa. Jadi kadang memang Allah sengaja membuat Nabi Muhammad lupa untuk menampakkan sisi kemanusiaannya. Tapi lupanya Nabi itu beda dengan kita. Nabi itu lupa membuat syariat semakin sempurna. Sedangkan kalau kita lupa ini membuat kita semakin kurang ya. Kalau Nabi lupa membuat syariat semakin sempurna. Pernah Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, beliau lupa rakaat solat. Sebagaimana sahabat bercerita, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsan. Kami pernah solat bersama Nabi 5 rakaat. Nah, padahal kata sahabat solat yang kita lakukan biasanya 4 rakaat. Tidak disebutkan nama solatnya, apakah itu solat zuhur, asar atau isya. Tapi intinya sahabat bercerita kami pernah solat bersama Nabi 5 rakaat. Nabi menambah solat 4 rakaat itu menjadi 5. Nah sahabat tidak berani menegur, ya, tidak berani mereka menegur. Subhanallah, tidak berani mereka. Karena apa? Yang jadi imam siapa? Nabi. Sahabat takut tambahan jadi 5 itu memang wahyu dari Allah, ngaten. Tapi kalau Ustadz Kiai jangan sungkan panjenengan menegur, karena itu bukan wahyu dari Allah, ya. Nah, ditegur subhanallah, ya. Maka sahabat tidak berani menegur. Ketika selesai sholat, barulah sahabat bertanya, ya Rasulullah, uzida fis shalah, wahai Rasulullah, apakah ada tambahan rakaat dalam sholat? Wa madzaka, kata Nabi. Ada apa? Kenapa, kata Nabi? Ya Rasulullah, barusan kamu telah melaksanakan sholat 5 rakaat. 5 rakaat. Lalu Nabi SAW kemudian berkata, innama ana basyarum mithlukum. Saya manusia sebagaimana kalian. Adzkuru kama tadzkurun. Saya ingat sebagaimana kalian ingat. Wa ansa kama tansawun. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Nah, jadi kalau ada ustadz lupa nyebutkan ayatnya, keliru menyebutkan nomor ayatnya, keliru membaca hadis, itu hal yang biasa. Maka sengaja Allah tampakkan sisi kemanusiaannya Rasulullah SAW supaya kita umatnya tidak mengkultuskan Nabi Muhammad. Ya, kita muliakan, wajib memuliakan Rasulullah, tapi tidak boleh sampai menuhankan Rasulullah SAW. Sehingga kita memuji apa yang tidak terjadi itu tidak wajar, ya. Kita memuji sesuatu yang tidak terjadi pada Rasulullah itu berlebih-lebihan. Maka ketika Rasulullah SAW beruzlah di Gua Hira, beliau membawa bekal makanan, ya. Apabila bekal makanan itu sudah habis, maka beliau pulang untuk mengambil bekal. Apabila beliau tidak pulang, maka istri tercintanya yang bernama Khadijah mengantarkan makanan. Nah, ini istri yang baik, ibu-ibu. Rela berkorban untuk mendukung suaminya. Padahal untuk naik ke atas itu tidak mudah, ya. Itu tenaganya laki-laki, jemaah rahimakumullah, yang bisa. Untuk tenaga wanita susah, ya. Cukup berat untuk bisa sampai ke Gua Hira. Tapi karena cinta yang begitu dalam kepada suami Rasulullah SAW, akhirnya Khadijah, ketika Nabi tidak pulang, sama Khadijah diantarkan makanan. Jalan 7 kilo, Pak. Naiknya juga 650 meter, 1,5 jam baru sampai. Diantarkan makanan untuk suaminya. Masya Allah. Jadi di balik kesuksesan suami itu ada istri. Maka para suami, bapak-bapak, jangan sombong panjenengan kepada istri. Saya yang sudah cari uang, saya yang sudah menafkahi kamu. Tidak boleh begitu. Panjenengan dimudahkan rezeki karena doa istri. Jangan menghina istri yang tidak bekerja. Karena walaupun mereka tidak bekerja, ada doa yang selalu menyertai kita dari istri. Maka wajib seorang istri itu mendukung suami dalam melakukan kebaikan, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Dan hebatnya Khadijah, ibu-ibu, beliau tidak mengeluh dan tidak protes. Walaupun Nabi 10 malam di dalam Gua Hira, tidak pernah protes. Bahkan sampai 1 bulan tidak protes. Kalau panjenengan
Bagaimana? Suami tidak pulang-pulang gitu kan dari Gunung Kawi. Tidak pulang-pulang dari Gunung Kawi, beruzlah di sana. Ya. Tidak pulang, protes apa enggak? Enggak usah lah, biarkan. Hilang-hilang katanya. Ini hebatnya Khadijah. Tidak pernah protes ketika suaminya melakukan kebaikan. Ya. Demikian Nabi terus melakukannya sampai wahyu turun kepada beliau. Ya. Ketika beliau berusia 40 tahun. Biasanya sepulang dari Gua Hira, beliau melakukan tawaf di Ka'bah, ya. Jadi tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi terlebih dahulu beliau tawaf 7 kali baru pulang ke rumahnya. Itu kebiasaan orang Arab, ya. Jadi mereka berangkat biasanya tawaf, pulang dari perjalanan jauh mereka juga tawaf. Kemudian mimpi tanda kenabian, ar-ru'yah as-sadiqah. Beberapa waktu setelah beliau menyendiri, beliau mengalami mimpi, dan mimpi itu tanda bahwa beliau akan menjadi nabi dan rasul. Mimpi ini diceritakan langsung oleh istri yang paling muda, yakni siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan mimpi yang benar di dalam tidur. Jadi Nabi itu mimpinya jadi kenyataan. Itu tanda beliau akan menjadi Nabi dan Rasul. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya fajar. Jadi dalam mimpi itu beliau melihat cahaya yang menyebar sampai ke negeri Syam. Ya, maksudnya adalah cahaya Islam yang nantinya menyebar ke seluruh dunia. Makanya kalau panjenengan mimpi cahaya itu mimpi baik, ya. Sebagaimana ibunda Nabi Muhammad SAW sebelum melahirkan Nabi, beliau bermimpi bahwa dari perutnya itu keluar cahaya yang menyebar. Nah, menunjukkan bahwa anak yang akan dilahirkan adalah anak yang dijadikan pemimpin para nabi dan para rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mimpi itu, beliau semakin dibuat senang menyendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa malam. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang kepada beliau. Hadis Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi apa? Bukan Quran, tapi ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar. Sekarang kita ambil ibrah dari dua pembahasan itu. Yang pertama adalah menyendiri dalam rangka tafakkur dan muhasabah diri merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat. Jadi kita ini harus punya jeda dari kesibukan. Ibarat tulisan itu kalau tidak ada jedanya kan tidak indah, ya. Tidak ada koma, nggak ada titik, itu tidak indah. Justru akan merusak pemahaman, akan merusak makna, ya. Maka perlu kita ada jeda dari kesibukan. Dan Islam mengajarkan kita paling tidak kita jeda 5 kali dalam sehari semalam, yaitu sholat. Nah, jeda itu tujuannya apa? Untuk muhasabah diri. Ketika sholat duhur, kita muhasabah Bapak Ibu. Dosa apa yang kita lakukan dari waktu subuh sampai waktu duhur, itu penting muhasabah. Kemudian waktu asar, Allah buat kita jeda dari kesibukan dunia, ya. Untuk muhasabah, setelah sholat kita muhasabah apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan dari ba'da duhur sampai asar. Nanti masuk waktu maghrib demikian, masuk waktu isya demikian, masuk waktu subuh juga demikian. Yang lebih bagus lagi kalau kita punya waktu khusus, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk menyendiri. Nah, kalau bisa setiap malam menyendiri, ya, menyendiri beribadah kepada Allah sambil muhasabah diri,
Ya, memikirkan apa kekurangan kita. Kalau kita merasa suka sombong, pikirkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak punya kelebihan apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, muhasabah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Pernah saya sampaikan di majelis ini. Umar sepekan sekali beliau menyendiri setiap hari Jumat. Jadi pada subuh itu beliau menyendiri, ya, sampai nanti sholat Jumat beliau muhasabah. Apabila beliau ingat ada dosa yang dilakukan selama satu pekan, beliau akan memukul dirinya sendiri, dicambuk. Baru diketahui ketika jenazahnya Umar bin Khattab dimandikan. Nah, baru ketahuan kalau di belakang beliau ada bekas cambukan. Ya, itu pentingnya muhasabah. Kemudian selain muhasabah diri, tujuan ketika kita beruzlah adalah untuk tafakkur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membayangkan kekuasaan Allah. Kita dapat nikmat karena diberi rizki oleh Allah. Kita bisa melihat karena nikmat Allah, ya. Kita melihat langit, bagaimana langit itu bisa berdiri kokoh tanpa tiang. Itu semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita melihat diri kita sendiri, di sini ada kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian terdapat kebesaran Allah, tapi kalian tidak melihatnya. Ya, kita diciptakan oleh Allah dari apa? Air, tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kemudian dibentuk oleh Allah menjadi manusia, bisa berbicara. Panjenengan lihat saya bisa berbicara, ya. Sudah berapa kata yang saya ucapkan tadi. Nah, ini awalnya adalah air yang tidak bisa berbicara apa-apa. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka saat beruzlah, kita penting untuk tafakkur kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, beliau pernah ditanya oleh sahabatnya dalam riwayat Imam Muslim, Ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Manusia yang paling utama itu siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang beriman yang berjihad dengan dirinya dan berjihad dengan hartanya. Kemudian sahabat tanya lagi kepada Rasulullah, "Tsumma man?" Lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyu'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nas min syarrihi." Seseorang yang menyendiri di satu tempat karena dia meninggalkan manusia dari kejelekannya, ya, meninggalkan dari kejelekannya atau meninggalkan kejelekan manusia. Jadi menyendiri beribadah kepada Allah ini termasuk orang yang paling afdol kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kita harus ada jeda untuk menyendiri dari kesibukan-kesibukan dunia kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah wahyu turun kepada Nabi, beliau tidak lagi menyendiri di Gua Hira. Ya. Jadi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak lagi naik ke Jabal Nur, tidak lagi menyendiri di Gua Hira. Nah, penyendirian itu diganti dengan apa? Salat malam. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, qumil laila, bangunlah di waktu malam, illa qalila, walaupun sedikit, bangunlah di waktu malam. Ya. Artinya apa? Uzlah di Gua Hira itu diganti oleh Allah dengan menyendiri pada saat salat malam. Maka tidak perlu kita datang ke Gua Hira lalu menyendiri di sana untuk dapat wahyu. Tidak perlu, ya. Cukup kita salat malam menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmat jamaah rahimakumullah. Sampai ada ulama yang berkata, seandainya tidak ada syariat salat malam, maka saya tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Saking nikmatnya mereka ketika salat malam. Ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, waktu siang untuk umat. Jadi waktu siang mereka mengajar. Pokoknya waktu siang untuk manusia, ya. Tapi ketika waktu malam mereka istirahat dari kegiatan yang ada hubungannya dengan manusia, mereka fokus waktu malam itu untuk dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus
punya waktu sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiyamul lail, salat malam. Dikatakan dalam hadis, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian salat malam, karena salat malam itu kebiasaannya orang soleh. Jangan merasa kita soleh kalau kita masih malas bangun malam, karena kebiasaan orang soleh itu adalah qiyamul lail, bangun malam, ya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Bangun malam itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Artinya apa? Lebih khusyuk. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi. Menghapus kesalahan dan mencegah kita dari perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam jangan kau habiskan untuk tidur semua, tapi engkau harus ambil sebagiannya untuk salat tahajud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga Allah akan memberikan kedudukan kepadamu, kedudukan yang terpuji. Kalau panjenengan punya kedudukan karena harta, maka kedudukan itu terpuji. Kalau panjenengan punya kedudukan karena ilmu, maka kedudukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Salat malam. Jadi kalau kita ingin betul-betul jadi orang mulia, salat malam. Ya, salat malam. Itulah yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salat yang pertama kali diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad itu adalah salat malam. Nah, setelah salat wajib 5 waktu itu turun, maka kemudian salat malam itu hukumnya menjadi sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, setiap mimpi yang dialami para nabi dan rasul adalah mimpi yang benar dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mimpi apapun yang dialami oleh para nabi dan rasul, semua mimpi itu wahyu dari Allah. Karena tidurnya para nabi dan rasul tidak akan terpengaruh oleh gangguan syaitan. Jadi setan tidak dapat mempengaruhi para nabi dan rasul dalam tidurnya. Nah, berbeda dengan tidurnya kita, jemaah rahimakumullah. Kadang tidurnya kita itu dipengaruhi oleh syaitan. Sehingga mimpi yang terjadi pada kita itu tidak semua mimpi dari Allah. Tapi bisa saja mimpi itu dari syaitan. Kata Nabi, mimpi itu ada 3. Yang pertama hadisun nafsi, cerita jiwa, bunga tidur. Yang kedua takhwifus syayatin, ditakut-takuti oleh syaitan. Yang ketiga busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bermimpi lalu iman kita terganggu, kita lebih takut kepada mimpi itu dibandingkan kepada Allah, berarti mimpi itu dari syaitan, ya. Kemudian yang keempat, mimpi merupakan persiapan mental untuk menghadapi apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Allah sengaja mendatangkan mimpi as-sadiqah kepada Nabi Muhammad supaya beliau punya persiapan mental bahwa beliau akan menjadi seorang nabi dan rasul, dan itu tugas yang amat sangat berat bagi Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, istri yang baik selalu mendukung segala kebaikan yang direncanakan dan dilakukan oleh suaminya, sebagaimana Khadijah mendukung kebaikannya Rasulullah, mendukung amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kunci pertama seorang suami sukses itu adalah dukungan istri. Kalau istri tidak mendukung, susah suami itu sukses. Jadi aib kita ini ada di tangan siapa? Istri, Pak. Kalau orang nyebutkan aib kita, ngatain jelek kepada kita, gampang itu. Karena dia tidak hidup bersama kita, tidak dekat dengan kita. Lihat kita sesekali saja. Yang tahu kunci aib kita ini siapa? Istri. Kalau istri sudah ngomong, habislah riwayatnya kita ini. Ya. Orang berkata, Ustadz tuh alim, Masya Allah, Ustadz tuh alim, Ustadz tuh suka sholat malam, Ustadz tuh begini begitu. Itu biasa jemaah rahimakumullah. Belum tentu yang diucapkan, yang disangkakan oleh mereka itu sama. Tapi kalau istri berkata, itulah yang betul, ya. Para istri Rasulullah SAW, jemaah rahimakumullah, itu betul-betul mendukung dakwah Rasulullah SAW. Jadi suami itu sukses, salah satu sebabnya adalah karena dukungan dari istri.
Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun. Pengikutnya berapa? 70 orang selama 950 tahun. Karena setiap beliau berdakwah, orang selalu tutup telinga. Ya. Dikatakan dalam Quran, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup wajahnya dengan kain-kain mereka. Nah, maka ketika Nabi Nuh dakwah, mereka tutup telinga. Akhirnya Nabi Nuh berhenti dakwah. Siapa yang mau menyampaikan kalau orang tutup telinga? Panjenengan, saya mengisi pengajian, panjenengan tutup telinga, pulang saya, Pak. Ya, jangankan tutup telinga, tidur semua saya pulang. Ini karena masih ada yang mendengarkan, saya tetap di sini. Nah, faktor lain yang membuat dakwah Nabi Nuh itu susah banget untuk diterima oleh kaumnya adalah karena istrinya tidak beriman. Ada 2 istri Nabi itu yang ingkar kepada suaminya. Istri Nabi Nuh, yang kedua istri siapa? Nabi Lut alaihi wassalam. Ya. Karena istrinya ingkar kepada Nabi Nuh, maka orang pun juga susah untuk percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka istri itu modal pertama suksesnya suami. Maka Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ketika orang tidak mau menyumbangkan hartanya, maka Khadijah lah orang yang pertama kali keluar harta untuk mendukung dakwah Nabi. Ketika tidak ada orang yang peduli dengan penyendirian Nabi, maka Khadijah lah yang peduli. Ketika tidak ada orang beriman kepada Nabi, maka Khadijah lah orang yang pertama kali iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya cintanya Nabi kepada Khadijah itu cinta yang tidak tergantikan. Walaupun istri Nabi banyak setelah itu kan, ya. Tapi cintanya Nabi ke Khadijah itu cinta yang tidak digantikan. Sampai Nabi bersabda, aku dianugerahkan cinta oleh Allah kepada Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal dunia. Kadang Nabi nyembelih kambing dimasak oleh Nabi, lalu Nabi bagi kepada teman-temannya Khadijah. Ya, bukan dibagi kepada istrinya, lah, dibagi kepada teman-temannya Khadijah. Ya, untuk mengenang Khadijah. Ketika Nabi berangkat perang atau berangkat safar, Nabi selalu menyebut seandainya ada Khadijah, seandainya ada Khadijah. Akhirnya Aisyah saat itu berkata, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Ya, cemburu. Jadi istri Nabi yang paling cemburu itu adalah Aisyah. Bahkan kalau kita baca hadis sahih Bapak Ibu, parah kecemburuan Aisyah itu ya. Dan wajar sebagai seorang wanita yang masih muda, cemburunya sangat luar biasa. Pernah ada ketika Nabi sedang kumpul dengan istrinya, dengan Aisyah juga saat itu, dan beberapa sahabat, ada istri yang lain datang mengantarkan makanan. Tiba-tiba Aisyah cemburu. Akhirnya Aisyah datang ke istri yang mengantarkan makanan itu, langsung dipukul tangannya. Jatuhlah makanan itu, pecah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Coba kalau kita marah enggak? Nah, makanya kita ini tidak punya istri 2-3. Allah tidak takdirkan kita punya istri 2-3-4 itu enggak, ya, apalagi sampai 9 lah. Karena rohani kita tidak stabil. Ya. Maka saat itu sama Nabi dipilih, dikumpulkan yang pecah itu, diambil lagi makanan, ditaruh di tempat yang baru. Lalu Nabi berkata, ibu kalian sedang cemburu. Masya Allah. Ya. Begitu Rasulullah SAW menyikapi kecemburuan istrinya. Maka Aisyah berkata, tidak ada wanita yang paling saya cemburui melebihi Khadijah. Walaupun Khadijah itu tidak pernah bertemu dengan saya, bahkan tidak pernah satu rumah dengan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka jadilah wanita istri seperti Khadijah yang selalu mendukung kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Kalau tidak bisa mendukung secara langsung, paling tidak dukung dengan doa. Suami sukses, maka ibu juga ikut sukses. Suami bahagia, ibu juga ikut bahagia. Suami lancar rezeki, panjenengan juga ikut menikmati. Nah, maka doakan suami yang sedang bekerja di luar sana, doakan rezekinya lancar, berkah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari uzlahnya Rasulullah dan mimpi ar-ru'ya shadiqah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.